Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Terapin Tekno. Beberapa hari lagi iPhone 15 series bakalan rilis nih. Dan video ini dibuat pada tanggal 5 September. Otomatis 5 hari lagi nih iPhone 15 series bakalan rilis. Dan gue memutuskan untuk beli Galaxy S23 Ultra. Entah apa yang ada di pikiran gue, tiba-tiba kepincut sama smartphone yang satu ini. Jawabannya yang pasti adalah karena inovasi yang dikasih iPhone tuh biasa aja, terlalu monoton menurut gua. Gak ada inovasi yang bisa dibilang wow banget buat belakangan ini. Walaupun memang katanya si iPhone 15 Pro ya teman-teman bakalan pakai USB Type-C dan juga smartphone tersebut bakalan punya lensa telefoto. Tapi kalau ngomongin telefoto, smartphone ini udah paling bener coy. 2 seri sebelumnya aja bahkan udah punya lensa telefoto yang hasilnya udah bagus banget pastinya. Memang selalu begitu, mekanisme iPhone selalu telat adain teknologi baru pada smartphone mereka. Maka dari itu gue memutuskan buat coba pindah sejenak dari user yang tadinya pakai iPhone 13 Pro pindah ke Samsung Galaxy S23 Ultra ini coy. Sebelumnya FYI buat teman-teman yang belum tahu, gue selalu menggunakan 2 smartphone, yaitu iPhone dan juga Android. Tapi belakangan ini gue menggunakan 2 smartphone dan itu dua-duanya full Android, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra dan juga Samsung Z Flip 5 coy. Nah sama satu lagi, kalau misalnya teman-teman penasaran gue beli Galaxy S23 Ultra ini di mana? Yap, gue beli di Studio Ponsel cuy. Ya di sana itu barangnya udah bagus-bagus dan pasti garansinya resmi cuy. Masih segel pula. Jadi kalau misalnya penasaran, langsung aja cek di Studio Ponsel lewat link yang ada di deskripsi cuy. Oke, back to topic. Awalnya gue sedikit ragu nih pas waktu pindah dari iPhone ke Android, karena yang pasti kualitas videonya pas waktu bikin story itu jelek. Ternyata pas waktu gue coba Galaxy Flip 5 dan Samsung Galaxy S23 Ultra, hasilnya bagus coy. Jadi memang makin kesini smartphone Android itu udah bisa nyaingi iPhone ya teman-teman, terutama dalam perekaman video pas waktu bikin story coy. Yang dimana di sini Android zaman sekarang udah jauh lebih bagus ya, dan bisa dibilang memang lebih bagus Android ketimbang iPhone coy, terutama untuk lensa telefoto dari smartphone yang satu ini. Walaupun gue memang nggak bisa compare langsung sih ya antara si iPhone 14 Pro dan juga si Samsung Galaxy S23 Ultra, karena memang kedua smartphone tersebut adalah smartphone yang rilis di tahun yang sama teman-teman. Tapi walaupun begitu, kita coba compare aja dengan si iPhone 13 Pro. Perbedaannya itu cukup kerasa banget nih ya. Pertama, dari segi detail di Galaxy S23 Ultra itu menawarkan detail yang bener-bener maksimal cuy. Hal ini mungkin dibantu sama megapiksel yang kelihatan besar sehingga menghasilkan detail yang lebih tajam. Apalagi Samsung sendiri punya image processing AI yang membantu banget menurut gua. Dan ini image processingnya terlalu over sih. Bahkan untuk fotonya itu terlihat lebih baik banget. Walaupun memang gue bisa akuin sih ini terkesan tidak natural. Buat masalah zoom-ngezoom udah lah ya, si Galaxy S23 Ultra ini udah paling terbaik kalau kita compare dengan iPhone 13 Pro. Yang dimana iPhone 13 Pro bisa di zoom sampai 15 kali, sementara si Galaxy S23 Ultra bisa sampai 100 kali. Lu mamam tuh ya. Dalam kondisi malam pun juga demikian. Minus dari iPhone yaitu masalah flare, yang dimana flare-nya itu cukup kerasa banyak nih. Kita foto menghadap cahaya sedikit pun flare-nya langsung muncul. Bagian ini harus kita akuin lah sebagai kekurangannya iPhone. Tapi walaupun begitu di Android pun juga masih ada flare-nya sih ya, tapi tidak sebanyak di iPhone. Dan gue juga menemukan beberapa hasil foto S23 Ultra yang menurut gue itu lagi-lagi image processing-nya terlalu over coy, yang menimbulkan hasil yang terlalu kontras. Bagian ini ada kaitannya dengan settingan layar di Galaxy S23 Ultra teman-teman. By default layar Galaxy S23 Ultra ini udah dituning langsung. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan hasil foto yang original dan kelihatannya itu natural, kalian bisa matikan fitur mode layar ini di bagian display teman-teman. Karena memang kalau misalkan kalian aktifkan hidup, itu bakalan kelihatan kontras banget hasil foto dari smartphone kalian. Ya ini bukan hasil fotonya sih, melainkan ini dari settingan layarnya. Beralih ke bagian video, smartphone itu bisa record sampai 8K 30 fps dan hasil videonya udah kerasa flagship banget nih smartphone. Lo lihat aja lah sendiri ya review video dari Galaxy S23 Ultra, apalagi stabil mampus coy.
Jadi guys, ini dia buat hasil perekaman kamera belakang dari Galaxy S23 Ultra di resolusi 4K 30 fps. 4K 60 fps dan hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri aja. Kalau menurut gue sih udah bagus banget ya coy hasilnya. Udah lah, nggak usah diragukan lagi buat hasil perekaman dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Detailnya tajam dan juga kalau misalnya kita zoom di sini bisa sampai 10 kali ya coy. Yap, seperti ini hasilnya. Ini buat 4K 60 fps. Jadi ini dia buat hasil kamera depan dari Galaxy S23 Ultra di resolusi 4K juga ya. 4K 60 fps, hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut kalian gimana? Bisa kalian lihat sendiri aja bagus atau enggak. Cuman kalau menurut gue sih udah much better lah ya. Dan kalian bisa lihat tuh HDR-nya di sini main, bisa memisahkan antara background dan juga objek kalau kena cahaya kayak gini coy. Ini bagus sih menurut gue dan juga pastinya stabil sih buat hasil perekaman kamera depannya. So far pemakaian gue 2 minggu dengan Galaxy S23 Ultra ini menawarkan kesan hasil kamera yang bisa dikatakan oke banget cuy. Gue suka banget dari lensa ultrawide, lensa utama, apalagi lensa telefotonya yang bisa menghasilkan detail yang masih tajam. Walaupun memang ada beberapa foto sih yang menurut gue image processingnya itu cukup lumayan over, tapi ya bisa kita maklumin lah ya. Kalau misalnya hasil fotonya bagus dan bisa bikin kita bahagia, ya why not gitu loh ada fitur tersebut. Tapi yang jelas untuk masalah perekaman video dan juga untuk hasil foto dari Galaxy S23 Ultra ini udah bisa menawarkan yang bagus banget menurut gua. So far gua udah puas banget. Apalagi ditambah banyak fitur yang menurut gua nggak bakalan cukup nih kalau kita bahas dalam video kali ini doang. Bahkan gua pribadi hanya menggunakan beberapa fitur yang menurut gua itu penting, seperti mode Pro, mode potret video, terus juga mode malam, dan itu aja yang gua pakai. Karena memang banyak banget nih fitur yang bisa kalian explore. Beralih ke bagian layar dari smartphone ini tuh udah pakai AMOLED. Jadi kerasa nyaman bener di mata coy. Bukan sembarang AMOLED kelasan Samsung coy ini coy. Layarnya aja pakai panel Dynamic AMOLED 2X 120Hz SDR10 Plus dan brightness-nya ini bisa di-push sampai 1200 nits. Sejauh ini gue pakai smartphone ini di bawah terik sinar matahari itu masih kerasa tajam banget dan masih kelihatan warna yang dihasilkan dari Galaxy S23 Ultra ini. Bahkan brightness-nya ini bisa di-push sampai 1750 nits cuy. Ya yang paling besar sih menurut gue buat smartphone zaman sekarang. Ini ya paling juara. Dan gue udah bawa ke Jogja ya kemarin dan itu di sana panas banget. Masih terlihat jelas layar dari Galaxy S23 Ultra ini. Kita bagi untuk ukuran layarnya ini yang kerasa besar yaitu 6,8 inch yang udah pakai desain curve, jadi udah kekinian banget. Resolusi sendiri udah 1440 kali 3088 pixel cuy. Ya resolusi yang tinggi banget dan ini kita bisa pilih ya teman-teman. Pengen pakai yang Full HD 1440 atau yang lainnya. Bisa kalian pilih kok. Ya kalau misalkan kalian pilih yang tertinggi dari smartphone ini buat resolusinya itu baterainya bakalan kerasa boros. Gorilla Glass-nya juga udah pakai yang Victus 2 jadi udah kerasa aman banget coy. Ya so far untuk masalah layar gue bener-bener nggak komplain karena memang untuk layarnya ini bener-bener fungsional banget coy. Bener-bener berfungsi. Terutama dari segi keamanannya yaitu udah pakai fingerprint under display yang sebelumnya gue pakai iPhone 13 Pro ini ya. 13 Pro gue pakai iPhone 13 Pro dan ini cuman Face ID aja. Ya gue otomatis harus buka masker terutama itu sih ya karena memang gue berpergian masih pakai masker cuy. Tapi di smartphone ini tinggal kita tap aja begini udah langsung unlock cuy. Dan sama satu lagi nih, kalau misalnya gue pakai sehari-hari gue nggak ngerasa ada yang namanya kendala cuy. Ya udah flagship punya lah. Nonton film udah enak, layarnya tajam, warnanya juga pekat banget, jadi udah kerasa mantep. Apalagi speakernya nih yang udah punya kualitas terbaik menurut gue buat smartphone kelasan flagship. Kencang bener coy. Mantep lah untuk experience layar dari smartphone yang satu ini. Cuman ya smartphone ini agak gede aja layarnya. Gue butuh beradaptasi sih sama beratnya HP. Beralih ke bagian performance, selama 2 minggu gue pakai smartphone yang satu ini gak ada yang namanya lag cuy. Ya karena memang smartphone ini udah pakai SoC tertinggi saat ini dari Snapdragon cuy. Yang lainnya gak bukan adalah Snapdragon 8 Plus Gen 2 for Galaxy. Yap, ada for Galaxy-nya ini nih yang memang SoC ini dikhususkan untuk smartphone-nya Samsung. Dari segi AnTuTu skornya aja dapat segini. Udah tinggi bener. Apalagi pas waktu gue ajak tes buat GPU throttling ya teman-teman, di sini buat throttlingnya aman ya, masih terkategorikan aman menurut gua. Karena ini smartphone kelasan flagship jadi pastinya udah aman. Ya kalau nggak aman sih, ya ini bukan flagship gitu.
Terus juga buat diajak ngegame, udahlah, nggak usah dilakukan dari smartphone yang satu ini coy. Snapdragon 8 Plus Gen 2 for Galaxy. Main game Genshin Impact rata kanan aman coy, 60 fps, nggak ada frame drop sama sekali. CODM apalagi rata kanan aman. Jadi nggak usah dilakukan lagi lah untuk performance dari smartphone yang satu ini. Gua jamin kalian pasti bakalan betah lah. Ditambah lagi untuk temperatur dari smartphone yang satu ini nggak panas coy. Kalau kita geber main game Genshin Impact ya let's say 30 menit ataupun 60 menit. Walaupun panas sih ada, tapi tipis-tipis doang. Ya itu nggak masalah cuy. Wajar banget bahkan. Jadi memang si Samsung Galaxy S23 Ultra ini udah menawarkan hal yang bener-bener luar biasa banget buat dipakai daily use cuy. Ya daily use itu pemakaian normal-normal ya teman-teman maksudnya. Jadi udah mantep banget lah smartphone flagship cuy. Apalagi kalian bisa menggunakan yang namanya S Pen. S Pen ini cukup berguna ya menurut gua. Tapi gue pribadi nggak berguna sih karena memang gue sendiri nggak pakai fitur S Pen-nya ini. Ya gue jarang ngegambar, jarang coret-coret. Gue lebih baik nyatet aja gitu loh, diketik. Beralih ke bagian daya tahan dari smartphone yang satu ini bisa dikatakan udah oke banget coy. Baterainya aja 5000 mAh dan itu bisa bertahan seharian coy. Gue dari Jogja ke Jakarta itu bisa bertahan seharian. Padahal gue di perjalanan itu buka Maps, terus juga buka musik ya misalkan, atau enggak nonton film, bahkan YouTube pun teman-teman. Dan itu screen on time-nya itu bisa bertahan sekitaran 9 jaman. Jadi udah enak banget teman-teman. Dan bahkan ini jauh lebih membantu menurut gue ketimbang si iPhone 13 Pro gue ini yang bisa bertahan sekitaran 6-7 jam aja. Ya jadi buat masalah baterai smartphone ini udah aman banget buat dipakai sehari-hari coy. Terus juga selain itu untuk fast chargingnya udah 45 watt, jadi kerasa upgrade banget sih gua dari si iPhone 13 Pro yang cuman 25 watt. Cuman permasalahan terberat dari smartphone yang satu ini, smartphone itu agak sedikit bulky coy. Ya Galaxy S23 Ultra memiliki bobot yang cukup berat ketimbang si iPhone 13 Pro teman-teman. Jadi mana gue pas waktu pertama kali pindah dari iPhone 13 Pro ke Galaxy S23 Ultra itu benar-benar kerasa banget. Ini smartphone berat banget lagi. Terus juga untuk masalah desain kalau kita lihat perbedaannya itu nggak terlalu signifikan ya daripada seri Galaxy S22 Ultra cuy. Ya tapi masih menawarkan desain yang menurut gua oke. Warnanya juga cocok banget gitu loh. Warna pink coy. Kesimpulannya, video ini memang bukan video review. Kalau misalnya kalian nanya video ini video apaan, ya video ini cuma menjelaskan experience gue pakai si Galaxy S23 Ultra pas waktu pindah dari si iPhone 13 Pro. Tapi yang jelas ketika gue pindah dari iPhone ke Android, perbedaannya itu bener-bener kerasa banget coy. Ya memang sih ya, ada beberapa fitur yang gak bisa gue aktifkan di Android. Salah satunya fitur iDrop coy. iDrop yang cuma eksklusif ada di iPhone. Terus juga pas waktu gue transfer file dari iPhone ke Android itu bener-bener cukup lumayan susah coy. Ya pertama kali gue pindahin sih itu gampang-gampang aja. Ya tinggal colok dan udah kelar. Itu pertama kali setup. Tapi pas waktu gue pindahin foto ataupun video dari iPhone ke Samsung ya misalkan, ataupun ke Android itu bener-bener kerasa banget. Jadi harus diupload ke Google Drive. Salah satu PR itu pas waktu kemarin gue di Jogja saat gue pengen upload foto dari si iPhone ke Samsung alias ke Android itu bener-bener effort banget cuy. Susah gitu. Tapi walaupun begitu kalau misalnya kalian tanya Galaxy S23 Ultra ini worth it apa enggak buat dibeli, jawabannya masih worth it banget. Apalagi harga second smartphone ini udah turun dan harga barunya juga ya mungkin udah turun juga ya teman-teman. Jadi ini masih worth it banget selagi si Galaxy S24 belum rilis cuy. Ya tapi balik lagi kalau misalnya kalian pengen beli iPhone 15 tetap ya terserah kalian. Karena memang iPhone 15 kemungkinan bakalan banyak upgrade dan mungkin tunggu aja dulu si iPhone 15 kalau udah rilis dan kalau misalnya itu menarik baru deh kalian sikat. Rumornya sih katanya tuh iPhone naik ya harganya. Tapi yang jelas pemakaian gua 2 minggu si Galaxy S23 Ultra ini bener-bener kerasa puas banget coy. Entah dari performance, desain, kamera, layar dan lain-lain. Terutama baterai sih yang ngebantu banget nih buat penggunaan gua sehari-hari yang cukup ekstrim gitu loh. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar aja langsung. Dan kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat bisa juga langsung DM ke Instagram kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.